Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabiul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini di pertemuan kedua ngaji di bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji hadis Nabi, hadis Sahih Al-Bukhari, kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Abi Jamrah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. Thumma ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Fatihah. Thumma ila hadratil imam Al-Hafidh Al-Muhammad Abdullah Sa'di bin Sa'id bin Abi Jamrah Al-Azadi Al-Andalusi. Al-Fatihah. Thumma ila jami' mu'allifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami' man ajazana ilal muntaha. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. ثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا ولمن استمعنا هؤلاء بسببه الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummil mu'minin. An Aisyata dari atau diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ummil mu'minina, ibunya orang-orang mukmin. Halaman nomor 1. Kalau yang nggak terjemah halaman 2. Oh, halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummil mu'minin, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ummul mu'minina, ibunya orang-orang mukmin.
semua istri Nabi itu namanya Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukmin. Radhiyallahu, semoga Allah meridhai anha Sayyidah Aisyah, annaha, bahwa Sayyidah Aisyah qalat, berkata, awal sesuatu, budi'a, budi'a bihi, permulaan, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal wahyi, dari wahyu, ar-ru'ya, adalah mimpi, as-solihatu, mimpi baik, fin naumi, dalam tidur, fakana, maka beliau la, tidaklah, yaro, melihat, ru'yan, mimpi, illa, kecuali, ja'at, datang, misla, seperti falakis subhi, cahaya subuh, summa, lalu, hubbiba ilaihi, beliau suka, al-khala'u, menyendiri, wakana, dan beliau, yahlu, menyendiri, bighori khiroin, bighori, di gua, khiroin, khiro, ya, di gua Hiro. Fayatahannasu, bertahanus, fihi, di gua Hiro. Ya, tahanus ini kalau istilah kita ya sama dengan topo, nepi, nyepi, ya orang Jawa. Ini kan di zaman Nabi ini mengenal istilah tahanus. Fatahannasu, bertahanus, fihi, di gua Hiro. Wahwa, yaitu, ya, tahanus, at-ta'abbudu, beribadah, al-layali, di malam-malam, zawatil adadi, dalam beberapa waktu. Zawatil adat itu kalau orang Jawa ya bolak-balik, sering, ya. Cuman terjemah kita bahasa Indonesia dalam beberapa waktu. Qabla, sebelum, ayyanzi'a, beliau kembali, ila ahlihi, ila, kepada ahlihi, keluarganya, wa yatazawwadu, dan mempersiapkan bekal, zalika, untuk itu. Meja ini kan nonton-nonton. Jangan berdetik meja ini. Awak niki saya tempat satu kali. Apa tengah cek dia? No.
Wa yatazawwadu dan mempersiapkan bekal lidzalika untuk itu. Summa kemudian yarji'u beliau kembali ila Khadijah kepada Sayyidah Khadijah, fayatazawwadu lalu mempersiapkan bekal limisliha seperti sebelumnya, hatta hingga ja'ahu datang pada beliau apa al-haqu al-haq kebenaran, wa huwa yaitu fi ghori Hira'in saat beliau di gua Hira. Faja'ahu maka datanglah pada beliau siapa al-malaku malaikat, faqala berkata malaikat, Iqra bacalah. Qala beliau menjawab, ma'ana biqori'in, ma'ana aku tidak bisa biqori'in membaca. Qala menjawab Nabi, Qala berkata Nabi, fa'akhadhani dia memegangku, faghattani dan memelukku, hatta sampai balagha minni dia membuatku hatta sampai balagha minni dia membuatku al-jahda merasa payah, summa kemudian arsalani dia melepasku, faqala dia berkata, Iqra bacalah. Qultu aku jawab, ma'ana aku tidak bisa biqori'in membaca. Fa'akhadhani dia memegangku, wa ghattani dan memelukku, as-saniyata yang kedua, hatta hingga balagha minni
Balagho sampai mini padaku al-jahda rasa payah. Tsumma lalu, ini al-jahda itu kalau orang Jawa ya sampai menggeh-menggeh, ya dicekel, ditekep sampai menggeh-menggeh. Jadi fa'akhadhani, ya, dia dekep aku, ya, nyekel, dibuka, nyekel, ditekep, hatta balagomini al-jahda sampai aku menggeh, kalau bahasa Jawa. Summa lalu arsalani, dia melepaskanku. Faqala, dia berkata, Iqra, bacalah. Fakultu, aku jawab, Ma'ana biqori'in, aku tidak bisa membaca. Fakhadhani, dia memegangku. Ya, fakhadhani itu nyekel, fakhadhani dekep ini, ya. Kalau Indonesia ini ya pasnya yang pas ya memang bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia fakhadhani, dia memegangku. Fakhadhani, dia memelukku. As-salisata, yang ketiga. Tsumma lalu arsalani, melepaskanku. Faqala, lalu dia berkata lagi, Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Rabbika Tuhanmu. Alladzi khalaq, alladzi yang khalaqa, menciptakan. Khalaqal insana, khalaqa, dia menciptakan al insana, manusia. Min, dari alakin, segumpal darah. Iqra, bacalah. Rabbuka, Tuhanmulah, al-akramu, yang maha pemurah. Nah, ini saya jelaskan dulu. Ini kemarin kita muqaddimah, ya, muqaddimahnya. Dan kita ini pada hadis pertama, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Abi Jamrah, adalah permulaan turunnya wahyu. Nah, turunnya wahyu itu kenapa di Gua Hiro kok bukan di masjid? Selama ini jenengan pernah mikir nggak, kok turunnya wahyu itu di gua bukan di masjid, bukan di Masjidil Haram? Jenengan kalau wiridan zikir wirid di masjid ya gak ketemu apa-apa, tapi kalau di tengah-tengah alas hutan di gua, nah ketemu. Saya naik Gua Hiro itu berkali-kali. Yang pertama hampir kepleset karena belum ada tangga naik, ya. Saya membayangkan naik ke Gua Hiro tahun 2005, 2010, 11, 12 sampai 2013, itu kondisinya masih sulit naik. Ya ada tangga-tangga kecil yang dibangun oleh pemerintah Arab, tapi oleh pemerintah Arab tidak boleh dibangun bagus kayak kita kan naik ke Sunan Muria kan dibangun, biar kita itu tahu kondisi yang sebenarnya di zaman Nabi. Tapi ya anehnya di depan Gua Hiro itu ada orang jualan kopi kayak kita. Saya tanya dari mana, dibuka kopiahnya, jilbabnya, saya dari Madura Kak. Aduh, orang Madura di mana-mana bener orang Madura kan.
Iya, di depan Gua Hiro itu loh, fotonya ada saya semua. Ya alhamdulillah yang jualan orang Madura jadi tahu selera kopi kita. Saya ngopi, ditanya naik dari sini tadi dari bawah jam berapa? Saya dohor naik bawah itu habis sholat dohor. Saya diantar teman yang mukim di sini, saya naik. Nah, ternyata nyampe sana asar suruh itu mau maghrib. Saya pikir di atas itu ada yang namanya air untuk wudhu, ternyata nggak ada. Ya sudah kita tayamum untuk sholat. Nah jaraknya Masjidil Haram ke Gua Hiro itu kurang lebih ya 7 kilo. Karena di atas gunung itu di Jabal Nur, saya melihat Masjidil Haram sangat jelas. Orang sholat, orang tawaf itu kelihatan dari atas. Terus saya ingin tahu Gua Hiro itu seperti apa. Ternyata saya masuk 2 orang itu nggak cukup. Ini dulu Nabi itu ngapain ke sini ya, tahanus nepi topo ya. Akhirnya ya dapat wahyu ketika di situ. Nah kenapa dapat wahyunya kok di Gua Hiro bukan di Masjidil Haram? Kalau jangan ditanya cucunya gimana, Mbah kenapa Pak Nabi terima wahyu gak di masjid kok di gua? Berarti penting mana ibadah di masjid sama ibadah di gua? Ini nanti kalau cucunya dengan sekolahnya yang top-top itu mesti otaknya cerdas tanya. Ya. Jadi kenapa Allah itu tidak memberikan wahyunya Nabi di Masjidil Haram? Karena pada waktu itu di sekeliling Ka'bah itu masih banyak berhala. Makanya Nabi tidak mau ibadah di situ. Nabi pergilah ke tempat yang sunyi, tidak terganggu orang, dan beliau memilih Gua Hiro. Di zaman yang sudah modern itu jauh ya, apalagi zaman dulu itu mondar-mandir 7 kilo itu bukan kayak jalan kita di Badas, itu bukitnya batu-batuan yang tajam. Sandal saya itu sampai robek kena batu, bukan apa-apa ya. Kalau jalan ke sana nanti kalau naik taksi zaman dulu itu sekitar 100 real dari Masjidil Haram sampai di pelataran bawah ya di Gua Hiro. Tapi saya kan punya teman yang mungkin di sana banyak, jadi saya diantar sampai depannya pelataran terus naik. Dari bawah ini saya lihat kelihatan orang-orang itu ada orang-orang Turki mana itu. Ternyata naik, gak taunya habis duhur begini sampai sana asar suruh. Jalannya naik gini ngikuti jejak Nabi. Saya membayangkan Nabi dulu bawa bekal itu bekal apa yang dibawa ke atas. Ya, kalau bawa nasi ya mesti basi nyampe di atas. Apa bawa air terus bawa kurma kan gitu. Ya, jadi disitulah Nabi menerima wahyu karena saat itu kan Masjidil Haram masih dipenuhi oleh orang-orang musyrikin, ya masih banyak berhala. Tapi karena Nabi dan Rasul sebelumnya Nabi Muhammad juga menerima wahyunya tidak di masjid, di tempat yang sunyi. Nah, dengan kalau ingin dapat wahyu, kalau orang Jawa dapat wangsit ya nepi saja, jangan di masjid. Jadi karena pada saat itu periode Makkah belum ada perintah untuk membangun masjid. Kenapa orang seperti Nabi ini memilih menjauhkan diri dari keramaian orang? Secara psikis, kalau kita berada di tempat yang sunyi, itu kecerdasan kita ini meningkat. Dengan kalau di tempat sepi, wah kecerdasan itu kan meningkat. Toleh ini siap-siap, kedebuk, Melayu. Iya, saya pernah itu sama teman Pak Tukang ini dulu. Sepi belum ada listrik. Saya di makamnya Mbah Dipuro di tengah-tengah sawah di Banyuwarang. Ya di Bandung waktu beneran di bersebelah saya belum. Ya saya membayangkan lagi Mbah jadi sampai wali kok nonton aku waduh. Ya, nah seperti itu. Jadi memang harus di tempat-tempat yang sunyi. Jadi Nabi Muhammad itu menurut riwayat berada di gua itu selama kurang lebih 26 hari. Riwa-riwi bekalnya pun habis pulang. Ya,
ke Sayyidah Khadijah, diberi pulang, terus akhirnya bercerita kalau beliau ketemu malaikat dan didekep. Ya untung saja Nabi itu punya istri Khadijah itu futuristik, orientasinya masa depan. Kalau punya istri model-model sekarang, mangkane to begitu keluyuran nang gua. Pasti istri-istri kita itu ngomong gitu, karena nggak futuristik. Anak bojone ate merubah nasib, topo nang ngene kuburane Mbah Wali, cerita mulai ndredeg nderomos tambah diseneni. Gitu. Makanya to dadi wong lanang kok kluyuran ae. Ingat itu, ikuti Sayyidah Khadijah jadi istri itu futuristik. Jadi pikirannya itu orientasi masa depan. Bojoku nepi mergo pengin sugih. Kalau kita kan gitu. Nah, nanti kalau ada bapak-bapak lagi nepi pulang ndredeg kepoyo-poyo ya jangan dimarahi. Ya, kayak Siti Khadijah yang pikirannya futuristik, orientasi masa depan. Ya, terus ceritanya apa? Aku ketemu malaikat, didekep, ya, disikep sampai menggeh-menggeh, diculno. Ya, terus ngapain? Malah malaikat itu mengatakan Iqra. Ya, aku jawab ma'ana biqori'in. Iqra ma'ana biqori'in. Nabi gak bisa baca. Pengertian jenengan apakah Nabi gak bisa baca? Nabi itu buta huruf? Enggak. Pada waktu itu yang disuruh baca oleh Jibril itu, ya oleh malaikat belum diceritakan Jibril, itu karena bahasanya masih kalamud dzati, masih berbentuk kalamnya ilahi, kalamnya Allah, sehingga Nabi itu gak bisa baca. Akhirnya yang ketiga kali, ya sampai kedua, ketiga, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru Nabi bisa baca. Jadi jangan terjerumus dengan mengatakan Nabi buta huruf. Saya dulu sering tersinggung tapi gak berani bales. Coba kalau dengan kesebelahan dunia barat sana di Eropa, kalau masuk ke tempat ibadahnya, kalau mengatakan nabimu nabi yang buta huruf, bayangkan apa gak mantel. Karena ada kisah bahwa Iqra, Nabi menjawab ma'ana biqori'in. Ya, ketika orang lain mengatakan nabimu buta huruf, ya jangan marah, karena jenengan melanggengkan bahwa nabi itu buta huruf. Bukan gak bisa baca karena buta huruf, karena itu kalam yang dibawa oleh malaikat itu masih kalamud dzati, bukan kalam manusia. Akhirnya Al-Haq tadi memerintahkan untuk menggunakan bahasanya Nabi, maka Nabi bisa membaca Iqra. Apa yang pertama dibaca? Kalau kita membaca di riwayatnya Ibnu Jarir atau Bari, pertama itu Nabi disuruh membaca Iqra, itu ta'awud. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu yang pertama suruh baca. Baru Iqra, bacalah yang kedua itu bismillahirrahmanirrahim. Ketiga barulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini yang pertama turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Paham ya? Jadi kenapa turunnya di Gua Hira bukan di Masjidil Haram? Padahal itu masjid yang paling suci dan paling mulia bagi umat Islam, malah yang namanya wahyu tidak turun di situ, turunnya di Gua Hira. Karena pada waktu itu masih banyak kemusyrikan di situ, di sekelilingnya Ka'bah masih banyak berhala, Lata, Uzza, Mana dan sebagainya. Makanya Nabi memilih menghindari yang namanya Masjidil Haram untuk menyendiri. Di tahun 1400 tahun yang lalu, kondisi umat manusia hampir seluruhnya di muka bumi ini masih yang namanya primitif, ya termasuk Arab. Tapi Nabi sudah berbicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ini sudah melampaui teknologi. Bicaranya bagaimana menciptakan orang yang bisa menciptakan teknologi. Dengan bicara teknologi dan kebebasan ini, Nabi di masa primitif itu sudah bicara sesuatu yang akan menciptakan teknologi. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah
Tuhanmu lah yang mulia. Dengan Iqra inilah muncul berbagai ilmu yang sekarang kita terima ini. Karena dari Iqra umat Islam sempat jaya dengan Iqra ini, ya, muncul ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu matematika, ditemukannya huruf Latin itu, ya, ditemukan aljabar, geometri dan sebagainya, itu karena Iqra. Dan jenengan sekarang nggak bisa apa-apa, yaitu itu aja, karena nggak pernah yang namanya Iqra. Makanya ini pertama perintahnya Allah kepada Nabi itu adalah Iqra. Kita lanjutkan. Faraja'a, maka pulanglah Faraja'a, maka pulang biha, membawa ayat tersebut. Jadi Nabi pulang menghadap Sayyidah Khadijah biha, dengan membawa ayat tersebut. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarjufu, dengan bergetar. Fuaduhu, hati beliau. Fadakhala, beliau menemui ala Khadijah, pada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Qala, berkata Nabi, zammiluni, 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 selimuti aku. Zammiluni, selimuti aku. Fazammiluhu, fazammiluhu, maka beliau pun diselimuti. Hatta, hingga zahaba, hilang. Anhu, dari beliau, ar-rau, rasa takut. Kalau bahasa Arab al-khauf, khauf takut, ini takut biasa. Kalau ar-rau ini takut yang luar biasa, saking berdekik gemeter tadi karena di Gua Hira diperkes, didekep sama malaikat. Ya. Faqala, berkata Nabi li Khadijah, pada Sayyidah Khadijah, wa akhbaroha, dan menghabarkan, wa akhbaroha, dan memberitahukan atau menghabarkan, ha, pada Sayyidah Khadijah, al-khobaro, berita. Lakot, sungguh. Khosyitu, aku takut. Ala nafsi, atas diriku. Faqalat, maka berkata siapa? Khadijah, Sayyidah Khadijah, kalla, jangan begitu. Ya, bahasa Jawanya ya ampun ngoten. Wallahi, demi Allah, ma, tidak akan, yuhzikallahu, yuhzika, mencelakakanmu. Siapa? Allahu, Allah, abadan, selama-lamanya. Innaka, sesungguhnya engkau,
La tasilur rahim, orang yang suka menyambung silaturahim. Watahmilul kalla, watahmilu dan menanggung al-kalla beban berat, ya, maksudnya menanggung orang yang punya beban berat. Diutang kaso nyaur disauri Kanjeng Nabi, ya. Wataksibu dan memberi al-mahdumah, orang yang tidak mampu atau tidak punya. Wataksibu dan suka memberi al-mahdumah, orang tidak punya. Watakrir doifa, watakri dan memuliakan al-doifa tamu. Watu'inu dan menolong ala pada nawaibi, orang-orang yang kesulitan. Al-haqqi, untuk menegakkan kebenaran. Fantolakot kemudian berangkat. Fantolakot kemudian berangkat. Bihi bersama Nabi. Siapa Khadijah tu Sayyidah Khadijah. Hatta untuk atat mendatangi bihi dengan Nabi Warokota bena Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, kepada Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibni Ammi Khadijah, ibna putra Ammi paman Khadijah Sayyidah Khadijah. Jadi Warokoh itu putra pamannya Khadijah. Bahasa kita orang Jawa ya misanannya Sayyidah Khadijah. Wakana dia adalah imro'an, salah seorang Qad tanassoro, yang beragama Tanassoro Nasrani, fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Wakana dan dia juga yaktubu menulis Alkitab Al-Ibraniyah, dalam bahasa Ibrani. Fayaktubu, dia menulis minal Injili, dari kitab Injil, bil Ibroniyati, berbahasa Ibrani atau Ibrani. Masya Allah, apa syaa yang dikehendaki Allah oleh Allah. Ayat tuba, yang ditulis Warokoh. Wakana, dia adalah Syaikhon, seorang tua, Kabiron, renta, jadi orang tua renta.
Qad sudah amia buta. Faqala berkata lahu pada Warokoh, siapa Khadijah tu Sayyidah Khadijah, ya ibna ami, ya ibna ami, wahai putra pamanku, isma dengarkanlah, min dari tutur kata, ibni putra, akhika saudaramu ini, faqala bertanya lahu kepada Nabi, siapa Warokotu Warokoh, ya ibn akhi, wahai putra saudaraku, madza taro, madza apa yang telah taro engkau lihat, fa'akhbarahu maka menceritakan kepada Warokoh siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala berkata Warokoh, faqala berkata lahu kepada Nabi, siapa Warokotu Warokoh, hadzan namusu, hadza ini adalah an-namusu, namus. Kita tulis namus saja karena ini bahasa Ibrani. Kalau diterjemahkan bahasa Arabnya ya malaikat. Ya. Dulu pernah ada produk motor dari Cina namanya namus, tapi kok sebentar hilang. Ya. Generasinya Jialing. Lho kok no beda motor namus ya, numpai malaikat Jibril. Ya, Hondanya jadi Grand, generasinya Grand, persis, tapi mereknya namus. Alladzi yang nazala diturunkan Allahu Allah ala Musa kepada Nabi Musa. Ya laitani, andai saja aku fiha masih jadaan muda, laitani andai saja aku masih hayat hidup, saat yukhrijuka, saat yukhrijuka mengusirmu, siapa kaumuka kaummu, faqala berkata siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukhrijiyah, apakah akan mengusirku, mereka. Qala menjawab Warokoh, na'am, iya. Lam yakti, tidak datang, rojulun, seorang, qattu pun, ya,
rajulun qattu, seorang pun, bimisli, dengan membawa ma, apa, cita yang kau bawa, cita bihi yang kau bawa, yang kau bawanya, illa, kecuali, au dia akan dimusuhi, wa in, seandainya, yudrikni, aku menemui, yaumuka, masamu, ansurka, pasti aku akan menolongmu, nasron, menolong, muazzaron, dengan segenap kemampuan, dengan segenap kemampuanku. Suma, lalu, suma, lalu akhirnya, lam yang syab, lam tidak yang sab, menemui masa itu. Siapa? Warokotu, Warokoh, antuwafia, lalu dia mati, wafatorol wahyu, wafatoro, dan vakumlah, vakum tidak pernah turun, wafatoro, dan vakumlah, apa, al wahyu, wahyu. Nah, sampai sini dulu. Jadi karena Siti Khadijah itu wanita yang sangat futuristik dan cerdas, ketika suaminya mengalami kondisi seperti itu tidak dimarahi. Zamiluni, zamiluni, Nabi mengatakan selimuti aku, selimuti aku. Nah, akhirnya Nabi itu dipegang oleh Khadijah, didekap, ya, dirangkul kalau orang Jawa. Makanya ibu-ibu nanti kalau ada suaminya marah cepat didekap, dirangkul. Karena diteliti oleh dokter, rangkulan sang ibu itu bisa meredamkan panasnya anak yang kecil, ya. Anak kecil itu kalau panas digendong tidak jadi panas. Ya, bapaknya marah, panas hatinya, didekap gitu, ya akhirnya panasnya hilang. Kalau nggak percaya nanti dipraktekkan di rumah. Seperti prakteknya Sayyidah Khadijah, zamiluni, zamiluni, diselimuti langsung didekap. Kalau orang Jawa langsung didekap ini, ya. Nah, kemudian Nabi menceritakan apa yang dialami Nabi ketika di Gua Hira. Kemudian Sayyidah Khadijah ini mengajak Nabi pergi ke sepupunya, namanya Warokoh bin Naufal, ya. Kenapa diajak ke sana? Maksudnya Sayyidah Khadijah, ya, karena Warokoh itu adalah ulama besarnya Nasrani yang masih memegang Alkitab yang asli, yang berbahasa Ibrani atau Ibrani, atau yang berbahasa Syriani dan Suryani. Nah, maka dibawalah ke sana. Nabi itu diajak konsultasi, ya, kepada beliau. Dari kisah inilah akhirnya Nabi itu membawa Islam. Dituduh oleh orang Nasrani di zaman itu bahwa Islam ini adalah sekte baru dari Nasrani, pecahane Nasrani Islam itu. Jangan marah kalau ada orang bilang Islam itu sebenarnya sekte baru dari Nasrani, karena pernah ada kisah Nabi memang sowan ke Warokoh dengan Sayyidah Khadijah. Nah, karena apa? Di zaman itu kan masih primitif. Ternyata Khadijah bisa berwawasan luas, bisa membaca, menulis dan sebagainya. Nabi juga begitu, dan Khadijah ternyata juga keluarganya orang terpandang, ya. Warokoh ini ulama besar.
Dia tidak akan menulis yang namanya Alkitab. Pada waktu itu belum dinamakan Bible, belum dinamakan yang lain-lain, gospel bukan. Jadi masih Alkitab. Makanya orang Islam itu kalau menikahi orang Nasrani itu kan boleh, tapi Nasrani yang kitab sucinya masih Alkitab. Kalau kitab sucinya yang selain Alkitab ya nggak boleh. Makanya tidak boleh menikahi orang Nasrani itu yang kitab sucinya bukan Alkitab seperti yang ditulis oleh Maroko. Nah, sehingga dengan peristiwa ini, cerita ini, Nabi dituduh untuk mendirikan sekte baru di dalam agama Nasrani. Padahal ya bukan, datang untuk mengkonsultasikan, wahai saudaraku, ya anak pamanku, ini saudaramu kemarin begini-begini dibuat. Saya diceritakan kepada Nabi apa yang terjadi di Gua Hira. Warokoh mengatakan hadza namuzun. Namus itu dalam bahasa Ibrani artinya malaikat. Ya, Syriani atau Suryani juga malaikat. Dan malaikat Namus ini juga yang menemui nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa. Kalau dalam bahasa kita Namus itu ya sekarang jadi malaikat Jibril. Ya, nanti jangan kaget kalau ada orang mengatakan Namus. Ya, Namus itu nama lain dari malaikat, yaitu menurut ahli bahasa itu bahasa Ibrani dan Suryani Namus. Karena Warokoh dulu menulis Alkitab dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian di sana diceritakan kejadian itu, kata Warokoh, nah, kalau aku nanti masih menjumpaimu di masamu, aku akan membantumu mati-matian. Tapi orang yang membawa seperti apa yang kau bawa pasti akan diusir oleh umatnya. Nabi itu bingung, wong aku iki lape nulungi wong sing susah-susah diutang tak bayari utangi, gak dipanganan tak tukono mangan, berasnya tak cukupi. Orang dimakan dulu itu kalau mau pergi kemana-mana dititipkan barang-barangnya ke Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Mosok sih wong-wong kan sak kampung ya apik karo aku kok ati ngusir aku. Makanya tanyanya ke Warokoh kan begitu. Terus jenengan seperti jenengan suwapi wong sak kampung wis suwapi lah, pokoknya terkenal ahli sedekah macam-macam. Tapi saya katakan jenengan dilungkas diusir wong. Apa gak mikir mosok sih mau kaya aku diusir? Padahal Sayyidah Khadijah tadi sebelum ke rumahnya Warokoh mengatakan, kenapa kau takut? Jangan takut, jangan begitu. Allah itu tidak akan mungkin menyengsarakanmu karena kamu ahli nepungke silaturahim. Panjenengan iku tukang ahli tulung, nggih mulyane tamu. Lewat tamu teko mbuh ambek sambel-sambel ritek dengan pasti maringi daharan. Ya gitu, diparingi unjukan, daharan, jajanan dan sebagainya. Tapi begitu ke Warokoh, Warokoh mengatakan kamu nanti akan diusir oleh umatmu. Tapi tidak lama kemudian Warokoh meninggal. Dan setelah Warokoh meninggal, ini fatroh, masa fatroh. Fatroh itu vakum, bahasa sekarang vakum. Wis mandek karena wahyu turun dengan jangka waktu yang lama. Ya. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan kekosongan. Nah, namanya fatroh dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia ya kekosongan, bahasa Inggrisnya vakum. Nah, ada cerita sama sekali. Kita lanjutkan qala Ibnu Syihabin. Qala berkata siapa Ibnu Syihabin, Ibnu Syihab, fa akhbaroni telah menghabarkanni kepadaku. Siapa Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Jabir bin Abdullah, bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala berkata Jabir,
bahwa dia yuhaddisu memberitahukan atau yuhaddisu menceritakan tentang fatratil wahyi, kevakuman wahyu. Faqala, dia berkata, fi hadisihi, dalam hadisnya, bainana, ketika aku amshi, sedang berjalan, tiba-tiba sami'tu, aku mendengarkan sautan, suara, minas samai, dari langit. Farafa'tu, maka aku mengangkat basori, pandanganku. Fa'idha, ternyata al-malaku, malaikat, alladzi, yang ja'ani, mendatangiku, bi khiro'in, di gua Khiro, jalisun, duduk, ala kursiin, di atas kursi, bainas samai, baina, antara as-samai, langit, wal ardi, dan bumi. Faru'ibtu, maka aku ketakutan, minhu, dengannya. Farajatu, maka aku pulang. Farajatu, maka aku pulang. Fakultu, dan aku berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fa'anzala, maka menurunkan ayat. Siapa Allahu, Allah Azza wa Jalla, Azza yang maha perkasa, wa Jalla, dan maha agung. Ayatnya turun, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuha, wahai orang-orang, al-mudassir, yang berselimut, kum, berdirilah, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbuka, dan Tuhanmu, fakabbir, agungkanlah, wasiyabaka, dan pakaianmu, fatahhir, bersihkanlah, warrujza, dan berhala-berhala, fahjur, tinggalkanlah, fahamia, terus, fahamia, kemudian terus turun. Apa al-wahyu, wahyu, wa tataba'a, dan
berkesinambungan. Ini kemudian turunlah yang namanya ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ini juga menyindir kita, Allah itu ya ayyuhal mudassir wong sing mancal selimut. Bengi-bengi kan mancal selimut. Jadi menurut jumhur ulama, ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Titik. Itu yang turun pertama. Ini yang turun pertama. Kemudian ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Sampai warujza fahjur. Nah, ini yang kedua. Kemudian ada yang berpendapat yang turun pertama adalah Fatihah. Yang turun pertama adalah Fatihah. Ya, memang yang turun pertama dalam bentuk satu surat itu adalah Al-Fatihah. Oke, makanya Fatihah oleh Nabi diletakkan di depan. Kalau tartibul wahyi, urut-urutannya turunnya wahyu ya ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, kemudian ya ayyuhal mudassir. Nah, kemudian turunnya langsung satu paket, satu surat ya Fatihah. Oke. Makanya basmalah diletakkan di depan karena Fatihah turun satu paket. Oke, jangan salah paham. Yang pertama turun adalah Al-Fatihah. Buktinya Fatihah ada basmalah berapa? Bukan. Yang Fatihah turun pertama itu yang dalam bentuk satu surat, bukan ayat per ayat seperti Iqra. Iqra itu kan ayat per ayat sampai Iqra wa rabbukal akram. Habis itu berhenti vakum lama. Jadi ini yang dialami oleh Nabi. Kenapa Nabi itu merasa takut ketika berada di Gua Hira mendengarkan Al-Haq datang? Kalau dikisahkan di hadis lain, suara yang paling berat membuat Nabi berat itu adalah bunyi-bunyian seperti lonceng, teng teng dung dung. Itu paling berat didengarkan Nabi. Bunyi-bunyian ketika wahyu mau turun seperti itu, sampai didekap oleh namus tadi. Kenapa Nabi takut? Takutnya yang disampaikan kepada Sayyidah Khadijah itu bukan takut dengan sosok yang mendatangi, bukan. Takutnya kalau yang datang itu suara-suara yang beliau dengarkan itu bukan suara Al-Haq, tapi suara imajiner yang berada di kepalanya dan di hatinya. Jadi jenengan dapat bisikan saja udah cerita kancane aku ndek iki oleh bisikan. Ya. Aku waktu munggah nang makomi Mbah Kain ini terus aku wiritan, aku dibisiki begini-begini. Itulah namanya yang ditakutkan oleh Nabi, bisikan-bisikan imajiner yang keluar dari dirinya Nabi sendiri, bukan Al-Haq yang datang. Maka beliau sangat ketakutan. Jangan dimaknai takut sama gendruwo tadi, bukan. Nabi tidak takut, tapi yang ditakutkan Nabi adalah bahwa yang diterima itu nanti itu wahyu atau bukan. Ya, makanya Nabi terus kembali takut bisikan imajiner. Ya, kalau bahasanya orang psikologi itu kan bisikan imajiner. Jangan kan sering di dalam hati itu mendengar suara-suara, terus bisa berdialog sendiri. Itu kan masih namanya imajiner. Karena terjadi sesuatu di siang hari, terus jenengan tidur terbawa dalam mimpi. Itulah bangunan-bangunan dari bisikan imajiner. Okay. Khawatir Nabi itu kalau itu tadi bukan wahyu Al-Haq, karena pada awalnya kan belum bisa membedakan mana Al-Haq dan mana bukan Al-Haq. Jenengan kalau belum pernah ketemu jin, bagaimana bisa membedakan jin, apalagi malaikat? Ketemunya masih penerawangan saja. Oh, tahunnya di perawan-rawangan,
belum pernah ketemu tatap muka begini. Taunya kan ngajinya online aja ketemu saya. Kan banyak ini orang yang online ketemu saya masih di online, belum pernah ketemu saya di sini. Giliran saya keluar tidak pakai kopiah, hanya pakai kaos oblong, ya sepatuan kayak anak-anak muda. Terus bingung juga, Gus Wid apa gitu ya. Pernah saya di bandara gitu disalami orang. Ini Gus Wid ya, saya kaget siapa. Gus, saya ini orang yang sering mendengarkan pengajian jenengan di channel jenengan di YouTube. Saya ketika berada di kapal, saya itu yang saya dengarkan ya ceramah-ceramahnya kiai-kiai seperti jenengan, Gus Bahab, Gus Koyum dan lain-lain. Dan dia itu tahu saya dari channel YouTube. Kok jenengan pakai pakaian begini Gus, nggak kayak orang lain pakai sarung kemana? Enggak. Saya pakai pakaian formal ketika saya ibadah. Ya, ketika saya di bandara mau pergi ya enggak. Mau pergi kemana Gus? Saya mau ke Filipina. Dia ketemu orang begitu. Nah, dia ketemu saya kan dalam bentuk imajiner awalnya. Terus dipandang, ya makanya saya duduk itu. Ya, ketika saya duduk di sebelah saya itu ada Tengku Zulkarnain, ya Ustadz ulama besar MUI itu. Saya dipandang orang, saya gini kan, wah dia mau mandeng aku lah apa toh. Gak taunya terus mendekati saya, mohon maaf, saya mau tanya apa betul ini Gus Wid gitu. Loh iya, apa tahu? Iya Gus, saya ini pendengar jenengan setia di channel YouTube-nya jenengan begini-begini, cerita panjang lebar. Ya dia orang pelayaran, ini dia kalau lagi ngebor penambangan ini di tengah laut nggak ada yang didengarkan kecuali pengajiannya para ulama. Nah dia juga baru pulang ketemu saya di Cengkareng. Nah ketemu yang begitu itu lo kan takut, iki bener apa orang. Apalagi waktu itu di gua, bukan di bandara. Ya di bandara aja ragu-ragu, apalagi di gua Hira posisi sendirian. Gua Hira saya sholat itu berdiri ke atas ini sudah jendul sama kepala batunya. Okay. Jadi akhirnya Nabi itu takut dengan vakum yang sangat lama. Kemudian turunlah yang namanya ya ayyuhal mudassir. Nah setelah itu terus berkesinambungan ayat-ayatnya Allah itu turun kepada Nabi. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak saya lagi kamu di Semarang nanti bukan lagi banyak keterangan saya lagi nanti kalau kita katakan nanti kita sampai bawah kan Mirandra akan ta'awud ada 2 tahun sama dengan terok. Nanti pertanyaan itu kena ngomong Al-Quran kok mesti mau ta'awud sejumlah pada Al-Quran kok kata ditulis ta'awud ini ceritanya kan. Si aku gak bisa cerita kata apa yang ngomong. Oke, nah inilah pentingnya ngaji hadis. Kan kita dapat cerita dari ngaji hadis. Yang turun pertama kan ta'awud. Nah ta'awudnya yang diajarkan Jibril kepada Nabi itu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian Nabi juga mengajarkan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang populer penjenengan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ada 2 redaksi ta'awud. Kenapa ta'awud? Makanya di mazhab Syafi'i membaca Al-Quran surat ya di dalam sholat pun juga boleh ditambahi ta'awud, karena termasuk ta'awud itu turun kepada Nabi ketika berada di Gua Hira. Cuma tidak ditulis di awalnya penulisan setiap surat di dalam Al-Quran, cukup dengan basmalah karena sudah meliputi ta'awud di dalamnya. Jadi itu kisahnya. Itu ya menjelaskannya memang dengan hadis, tidak dengan qala berkata membalik sebagian ulama, nggak bisa. Makanya kemarin jenengan kan nggak ngaji mukadimahnya. Ya, makanya supaya kita tidak tenggelam di lautan bid'ah, makanya pentingnya ngaji hadis. Kan itu ketika ditanya oleh siapapun, ya gimana ini ta'awud itu kok nggak ditulis di setiap ayat dan perawalan surat? Ya di setiap awalan surat kok cuma basmalah. Ya karena ta'awud memang
turun terpisah dengan Nabi dengan basmalah. Juga turunnya satu paket surat itu kan Al-Fatihah. Diturunnya paket satu surat satu paket lengkap Al-Fatihah itu tidak ada ta'awudznya. Makanya terus Fatihah ya kan ditambahi ta'awudz oleh Nabi. Karena memang turunnya satu paket basmalah sampai walaupoli. Nonton malih. Saya pernah ngaji kitab ini, ya, di tengah-tengah ditanya, Gus, Nabi itu kan menikahi Sayyidah Khadijah, sebelumnya itu kan juga pernah menikah. Siapa suaminya? Ini kan tahu suami sebelum Nabi. Ini hati-hati lah ditanya cucunya, tanya tonggolnya, ya. Tapi yang dulu pernah ngaji sama saya 4 tahun yang lalu sudah saya ceritani. Di channel YouTube saya masih ada. Ini jenengan nanti ketika ngaji, ujuk-ujuk yang ditanyakan di luar imajiner, ya, bisikan imajiner. Orang yang datang seperti Abah Zaini tadi itu penasaran bertahun-tahun ditanyakan tetakot sopo, tetakot wong aku sudah ditakmir masjid kok gak pantes, wis mau kaji bisa. Iya kan, akhirnya kan bisikan imajiner begitu. Aja takut Mbah, nurun ke kapri bawah Mbah boleh takut. Nah, itu kan bisikan kita seperti itu. Ya alhamdulillah ngaji terus tahu bagaimana kisah-kisahnya. Ya asbabun nuzulnya ayat, asbabun nuzulnya surat. Nah, Quran itu ditulis surat yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah dan selanjutnya sampai yang terakhir. Itu namanya tartibus surah, ya, urut-urutan surat yang diurutkan oleh Kanjeng Nabi. Karena nulisnya penyusunan Al-Quran standarisasi di zaman Nabi itu seperti itu, tidak distandarisasi berdasarkan turunnya ayat. Kalau asbabun nuzulnya yang pertama adalah Iqra, terus Al-Mudassir. Jadi jangan salah paham. Gus yang turun pertama Iqra, kok Iqra nggak ditaruh di halaman pertama? Ya, itu standarisasi yang dilakukan Nabi. Yang pertama surat yang ditaruh di halaman pertama adalah Al-Fatihah. Karena setelah Fatihah itu nyambung. Jadi kan baca terus ini. Akhiran dari surat Al-Fatihah ke Baqarah itu sambungannya yang bisa menyusun sambungannya adalah Nabi. Itu pun berdasarkan petunjuknya malaikat Jibril dari Allah. Ya, makanya kalau jangan nanti belajar qiraah sab'ah, ketika ditaksin bacaan itu kan nanti diajarkan itu nih turunnya begini. Sambung menyambung ceritanya seperti itu. Ya. Jadi Sayyidah Khadijah itu dulu sebelum nikah dengan Nabi sudah pernah menikah. Ini di dalam catatan beberapa ulama mengatakan yang pertama ini dengan Atik bin Aiz bin Makhzum, ya, dikaruniai satu anak perempuan bernama Hindun. Ya, ada nama Hindun toh, itu dari suami yang pertama. Kemudian nikah dengan suami yang kedua, namanya Abu Halah At-Tamimi, ya, Abu Halah At-Tamimi Malik bin Nabasyi. Ini dikaruniai 3 orang anak, ya. Pertama juga namanya Hindun, kedua Halah dan Thohir. Nah, ini anaknya dari suami yang kedua. Ketiga nikahlah dengan Nabi. Terus dikaruniai anak berapa? Siti Khadijah dengan Nabi dikaruniai 7 orang anak. Yang pertama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, ya,
keempat Ummu Kulsum, kelima Fatimah Az-Zahra, ya. Keenam Abdullah, ketujuh Ibrahim. Okay. Jadi ini pernah menikah, itulah suami-suami sebelum Nabi. Ada di dalam kitab lain menjelaskan yang pertama itu Abu Halah, ya, yang pertama Abu Halah. Tapi jenengan monggo, yang pertama Atik atau yang kedua Atik boleh, karena di sirahnya itu, ya, di apa namanya, di kitab sirahnya itu menjelaskan dua versi, tapi orangnya sama yang dijelaskan, hanya susunannya saja yang berbeda. Ada yang Atik yang kedua, yang Abu Halah yang pertama. Kadang-kadang ini yang sepele-sepele ditanyakan kalau jenengan tidak siap. Ya, jadi gini, iya. Karena Siti Khadijah ini termasuk seorang janda. Iya. Nabi memilih beliau dalam posisi janda. Iya. Dan jandanya Siti Khadijah ini dia cerai mati apa dia bercerai? Jadi di dalam sirahnya itu ditulis cerai mati. Jadi meninggal yang pertama, terus nikah dengan yang kedua meninggal, terus nikah dengan Nabi. Jadi janda cerai mati, bukan cerai hidup. Putrane di karena Siti Khadijah ini besarkan Nabi. Iya, akhirnya jadi sahabat Nabi. Makanya Nabi itu dulu kan dia menyebut Nabi kan ke bapakku. Akhirnya oleh Allah disampaikan pada Nabi, dia harus menyebut kamu bukan bapaknya, tetap dia adalah anak tiri. Makanya di sini ada kisah nanti kalau di fikih, anak angkat itu juga harus tetap diangkat walaupun sudah diaktekan di pengadilan, tetap harus diberitahukan kalau ini anak angkat. Karena ditakutkan di satu peristiwa nanti ada orang lain yang dulu adalah saudara kandungnya, terus ketika itu bertemu besar, pacaran, terus dinikahi. Nah, ini peristiwa dari zaman Nabi sudah ada. Makanya kalau anak angkat gak boleh disembunyikan ini anak angkat. Ya untungnya jenengan gak punya anak angkat, jadi saya ngomongnya bebas. Kalau punya anak angkat dibawa ke pengadilan, aktenya namanya orang tuanya jenengan berdua, nah, itu juga harus dipublikasikan bahwa ini adalah anak angkat saya. Kalau anak tiri berarti ini anak tiri saya. Takutnya apa? Ternyata dengan istri yang dulu punya anak, terus jenengan itu nikah dengan orang lain punya anak, nggak tahu anakku dulu diangkat siapa, yang pergi ke Kalimantan katakanlah, ketemunya sudah dewasa. Saya juga pernah mengalami hal itu di Jakarta, disuruh melamarkan anaknya teman saya. Sampailah di rumahnya, saya itu sholat asar, sholat. Setelah sholat itu ada yang bisiki, ini saja ini dulurkan dugi. Saya kaget. Akhirnya saya tanya itu, bapaknya saya suruh ngaku apa adanya, ternyata dia itu adalah ngangkat anak dari seseorang. Rumahnya ini memang yang mengangkat anak dan yang punya anak tidak boleh dipertemukan. Ternyata sekarang kan begitu, kalau orang ngangkat anak itu yang punya anak sama yang mau ngangkat anak nggak boleh ketemu. Tapi kalau Allah mengatakan seperti itu, gimana ketemuan? Untung nggak jadi nikah itu, karena itu adalah saudara kandungnya. Nah, makanya padahal itu di aktenya ya anak kandung, karena diangkat oleh pengadilan. Nah, makanya dari peristiwa Nabi dulu, kalau anak angkat suruh ngomong anak angkat, anak tiri ngomong anak tiri. Ada lagi? Ada lagi tentang Khadijah ini menarik. Artinya dari Nabi sebagai karyawan menjalankan karya Khadijah. Apakah cintanya Siti Khadijah dengan Nabi ini satu bermula dari Siti Khadijah apa dari Nabi? Ini yang pertama. Yang kedua, ini tentang cinta, mungkin teman-teman ini kita tentang cinta. Apakah ada seseorang, artinya yang membantu Nabi sehingga jadi dengan Khadijah? Ini bisa dijelaskan. Ya, jadi gini, dulu Nabi kan bekerja di perusahaan Sayyidah Khadijah. Ya.
Terus ada orang yang namanya Maisarah, ya. Kalau di Jawa Maisarah perempuan ya, Maisarah itu di Arab laki-laki, ya. Peh belakangnya tak marbutoh aja terus perempuan. Jadi itu ada orang namanya Maisarah. Maisarah itu bercerita kepada Khadijah bahwa laki-laki ini nama Muhammad orangnya sangat potensial, luar biasa potensinya, keahliannya. Dan yang dibisikkan oleh Maisarah ke Siti Khadijah, anak ini sejak kecil, dulu itu kan ada pendeta namanya Bukhairah. Ya, ketika Nabi diajak pamannya Abu Thalib ke Syam, Syria, itu kan yang namanya mendung, awan itu kan terus mengikuti. Ketika itu terus berhenti di bawahnya pohon itu sama semua merunduk begini. Karena beliau itu pendeta, masih di zaman itu Nasraninya masih original, dia tahu tanda-tanda kenabian karena diceritakan di kitab sebelumnya. Terus Abu Thalib ditanya, ini anak siapa? Oh, ini anak saya. Oh, gak mungkin. Kalau anak model begini gak mungkin anakmu. Berarti bapaknya sudah meninggal ketika dia berada di kandungan. Iya, memang betul. Kamu jangan melanjutkan perjalanan ke Syam. Nanti pasti dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena mereka menunggu kedatangan anak ini. Karena ini adalah nabi yang terakhir, maka pulanglah. Ya. Jadi yang ngasih tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi itu karena pendeta, ya, bukan karena kiai, bukan karena pendeta. Pendeta itu karena tahu kalau ini nabi. Nah, orang yang di Syria Yahudi itu menunggu Muhammad. Dia tidak terima kalau nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka, Bani Israel, tapi ternyata nabi terakhir Bani Ismail. Nah, si namanya Maisarah itu tahu kalau ini adalah nabi, calon nabi. Dia masih kecil, usia 16 tahun. Itu dipendam. Akhirnya ketika Nabi Muhammad itu sudah dewasa dan mulai bekerja bersama Siti Khadijah, dan Nabi Muhammad juga ditanya oleh yang namanya Maisarah, Muhammad, kenapa kamu nggak menikah? Bagaimana aku mau menikah? Aku belum punya harta yang cukup. Loh, kamu kan anaknya bangsawan, kakek moyangmu kan orang top. Nah, akhirnya bekerja keras Nabi mengumpulkan harta dengan banyak. Siti Khadijah mengamati. Makanya Siti Khadijah itu wanita yang futuristik, bisa mengamati orang yang sangat potensial. Ya, punya keterampilan luar biasa, potensinya luar biasa. Akhirnya Siti Khadijah itu jatuh hati kepada Nabi karena akhlakul karimahnya Nabi, sehingga Siti Khadijah membisikkan kepada asistennya namanya Maisarah. Maisarah, kalau mau nih Muhammad, kamu bilangi kalau mau nikah sama saya. Jadi mak comblangnya itu Maisarah. Yang pertama mengungkapkan rasa cinta adalah Siti Khadijah. Nabi mau menerima lamaran Khadijah karena Nabi tahu bahwa Khadijah ini wanita terpelajar, orang kaya, dia punya perusahaan ekspor, impor, dan bisa mendukung dakwahnya Nabi. Bukan berarti Nabi miskin. Nah, itu kisahnya, sekelemitnya. Jadi yang pertama tertarik adalah Sayyidah Khadijah karena melihat Nabi Muhammad sebelum diangkat Nabi itu orang yang sangat berpotensi. Ternyata betul, makanya begitu terima wahyu dibawalah ke Waroko. Itu kalau bukan wanita terpelajar paling ya bingung. Ya apa ya? Boleh takut Mbak Dukun sapa yang kesabet bojoku enggak. Bayangkan dia pergi ke ulama karena dia wanita terpelajar. Coba kalau istrinya sama-sama buta huruf, paling dibawa ke simbah. Mbah, niku putune kesabet tentu akhirah, Mbah. Ya tak? Jadi itu kisahnya. Terima kasih Gus. Nah, jadi alhamdulillah ngaji pada sore hari ini atau siang hari ini saya mendapatkan beberapa tambahan ilmu. Yang terutama tentang Maisarah. Di dalam ingatan saya, apa namanya, prediksi saya bahwa Maisarah adalah seorang perempuan. Dan yang kedua, Siti Khadijah itu pada waktu kawin kedua yang meninggal dia sudah nggak mau nikah lagi gitu. Dalam cerita kisahnya sendiri. Kenapa tiba-tiba kok senang kepada Rasulullah gitu? Kan sudah dia nggak mau kawin lagi, cukup
saya akan membesarkan anak saya. Seperti itu. Ya, karena ini ngaji kilatan Ramadan, ya, sudah mendekati pukul 15. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat, ya, barokah kepada kita semua di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'u al-karamah wa tahsyuruna bi ibadika sholihin bis sa'adati wal karamah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana bi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurru anta wa la tadurruhum wa wafiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.